Pemirsa, MRT mengalami gangguan akibat pohon tumbang pada area transisi rute dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN. Pohon tumbang itu menyebabkan kerusakan struktur serta gangguan jaringan listrik sehingga layanan operasional kereta MRT Jakarta terhenti. Sejumlah penumpang MRT dievakuasi melalui terowongan dan berjalan menyusuri terowongan dengan pengawasan petugas di tepi jalur MRT bawah tanah menuju titik aman. Saat ini proses penanganan terus dilakukan tim operasional dan teknis MRT Jakarta untuk memulihkan layanan secepat mungkin. MRT Jakarta berkomitmen menjaga keselamatan pelanggan dan telah menyelesaikan proses evakuasi sesuai prosedur terhadap 524 pelanggan dari sejumlah kereta dan area stasiun yang terdampak. Sementara pada saat kejadian tercatat 5 rangkaian berada di stasiun dan 3 rangkaian berada di jalur. Terkait hal ini, pihak MRT mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional. MRT Jakarta Persroda menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan terkait dengan gangguan operasional yang terjadi pada pukul 10:26 waktu Indonesia Barat. Gangguan ini disebabkan oleh pohon tumbang pada rute transisi dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN yang berdampak pada kerusakan struktur di lintasan dan juga gangguan jaringan listrik yang menyebabkan. Inilah detik-detik pohon mahoni yang tumbang dan menutup akses jalan sisi Mangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga pohon tumbang karena terjadinya pengoroposan di bagian akar. Akibat pohon tumbang ini, akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan tertutup. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berusaha mengevakuasi batang pohon. Satu persatu pohon dipotong menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gergaji mesin. Pohon ini terjadi tumbang kira-kira 1 jam yang lalu ya Pak ya. 1 jam yang lalu jenis pohonnya itu pohon mahoni laki, diameter kurang lebih 350 cm. Dan ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, persisnya di depan kantor Deplu. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun satu kendaraan yang tertimpa pohon mengalami kerusakan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kelima pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah dilakukan di 3 titik lokasi. Sebanyak 700 personil gabungan dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. Sebanyak 700 personil gabungan dan sejumlah relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun di bawah material longsor tanah. Untuk memudahkan pencarian, petugas membagi 4 titik fokus pencarian yang ada di lokasi. 11 alat berat dan anjing pelacak diperbantukan untuk mencari keberadaan korban. Hingga kini total 934 orang mengungsi yang terbagi di 5 posko pengungsian. Hadap kiri, gerak antar bagian. Sementara itu, 3 korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditemukan. Jenazah ditemukan setelah melakukan penyisiran menggunakan alat berat dan bantuan anjing pelacak. Petugas menemukan 3 jenazah korban longsor di bawah timbunan tanah yang berada di sektor A2, ada 2 korban, dan 1 korban di sektor C2, 1 km dari pusat longsor. Tim SAR yang melakukan evakuasi langsung membawa ketiga jenazah korban ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dengan ditemukannya 3 korban ini, masih tercatat 22 orang hilang yang belum ditemukan. Jenazah korban longsor selanjutnya dimakamkan di area pemakaman desa. Pihak desa sudah menyiapkan sejumlah liang lahat yang akan digunakan sebagai kuburan korban longsor. Baru hingga saat ini kami menemukan korban 3 orang. Ditemukan di A2, yang pertama di C2, dan yang ketiga ini baru saja tiba di A2, dan semuanya dalam kondisi Michaela. Untuk jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Semuanya Pak? Semuanya perempuan, ketiga-tiga. Kita ke informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan uang rampasan kasus korupsi investasi fiktif sebesar 883 miliar rupiah ke PT Taspen Persero. Dana itu berasal dari perkara Direktur Utama PT Insight Investments Management, Ekiawan Heri Primarianto. KPK memamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan.
Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan ruangan membuat uang yang diperlihatkan ke publik hari ini hanya 300 miliar rupiah saja yang terdiri dari tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Direktur Utama Taspen Antonius N.S. Kosasi dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primarianto. KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar 883 miliar 38.394.268 rupiah yang telah distorkan atau ditransfer pada tanggal 20 November tahun 2025 ke rekening Giro THT Taspen. Kembali di Newsroom, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dirinya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan, khususnya beras. Amran memastikan Indonesia akan segera swasembada pangan, sementara Wakil Kepala BGN Nani S. Deang mengatakan dirinya akan membahas mengenai becak listrik dan juga program MBG. Saat disinggung mengenai jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi, Nani menyebut hingga saat ini jumlahnya mencapai 14.320 unit. Sementara terkait becak listrik, Presiden Prabowo meminta becak se-Indonesia menggunakan tenaga listrik atau motor listrik. Kami laporkan tentang perkembangan pangan, khusus untuk beras, pangan kita khusus beras, insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan, sudah terhubung bersama kami jurnalis iNews Kevin Pakan. Selamat malam. Kevin, siapa saja yang dipanggil di Istana dan apa saja yang dibahas di sana? Ya, selamat malam Davi dan pemirsa. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan juga perwakilan negara sahabat datang untuk melaksanakan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya tadi dari perwakilan negara sahabat Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolkenov yang juga turut didampingi oleh CEO Danantara Rosan Roslani telah melakukan kerjasama atau membahas sejumlah kerjasama dengan Presiden Prabowo Subianto, di mana setidaknya ada 3 poin yang kami catat. Yang pertama terkait di bidang manufaktur, rencananya nanti dari perusahaan terbesar manufaktur yang berada di Rusia akan bekerjasama dengan PT PAL Indonesia untuk mengembangkan adanya industri kapal listrik yang berkapasitas 100 hingga 200 orang. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan nantinya akan bekerjasama dengan farmasi, yaitu PT Bio Farma dan juga Kimia Farma maksud kami, yang mana nanti akan ada kerjasama di bidang obat-obatan dengan perusahaan terbesar farmasi di Rusia, yang mana ini bisa untuk menurunkan adanya harga atau biaya obat-obatan yang ada di Indonesia. Kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan adanya pendidikan, nantinya dari pihak Rusia akan mengirimkan tenaga ahli mereka terkait dengan pengajaran bahasa Rusia di Indonesia, terutama di tingkat universitas. Kemudian tadi juga dari Kementerian SDM, Bahlil Lahadalia juga menyampaikan sejumlah poin terkait dengan adanya sektor SDM di akhir tahun yang direncanakan masih akan terbilang stabil dan tetap dalam kondisi aman. Davi. Terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Dalam hitungannya, ketersediaan BBM masih cukup hingga 18 hari ke depan. Bahlil meyakini dengan stok BBM ini dapat mencukupi ketersediaan masyarakat Indonesia. Meskipun sejumlah SPBU swasta masih terdapat beberapa yang tidak menjalankan penjualan bensinnya. Sini aja. Sampai dengan hari ini stok BBM kita aman. Cadangan kita di angka 18 hari.
Minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah rakyat kan tetap tersedia barang-barang.